Kalau kita ini hidup tidak ada pengawasan khususnya langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka belum tentu apa yang kita lakukan itu sesuai dengan apa-apa yang Allah perintahkan dalam rangka peningkatan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tujuan daripada muraqabatullah, muraqabah, mengawasi dengan melihat, pastinya akan berbeda makna. Allahul Basir, Allah juga maha melihat, tapi melihatnya Allah itu beda dengan bagaimana melihatnya kita sebagai manusia. Bahkan pengawasan Allah dan pengawasan manusia pun itu berbeda. Kalau manusia mungkin dalam dunia pekerjaan mengawasi itu butuh alat-alat yang canggih seperti CCTV, atau mungkin bahkan sebelum CCTV dulu ada laporan dan sebagainya, ada supervisor dan sebagainya. Tapi kalau Allah pastilah tidak. Beliau Allah zat satu-satunya yang memiliki sifat di luar daripada kebiasaan manusia, karena beliau yang menciptakan kita, karena Allah yang menciptakan kita. Maka muraqabatullah, pengawasan Allah itu lebih dari segalanya. Bahkan mata kita berkedip pun, melihat apapun, ngelirik apapun, itu Allah tahu. Tangan kita kemanapun mengarahkan kita, Allah pun tahu. Mulut kita mengucapkan apapun, walaupun pengucapannya tidak didengarkan oleh manusia, dalam muraqabatullah, maka Allah pasti akan tahu. Maka hadis yang kelima ini, nah ini adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Anas, ya. An Anas radhiyallahu an qala innakum lata'maluna a'malan hiya adaqqu fi a'yunikum minasy-sya'r. Ya. Sesungguhnya kalian semua akan melakukan sebuah perbuatan. Lata'maluna dengan lata'lamuna, ya. Setelah ta'ain kemudian didahului dengan mim dan lam, artinya akan mengerjakan sesuatu. Beda dengan la ta'lamuna, setelah ain didahului dengan lam kemudian mim, itu artinya akan mengetahui. Jadi alima dengan amila itu sudah beda makna. Maka hati-hati, khususnya ketika membaca Al-Quran pun kami juga berhati-hati. Afala ta'lamun, afala ta'lamun. Nah, ta'malun dengan ta'lamun ini sudah beda makna. Maka di sini innakum lata'maluna a'malan, sesungguhnya kalian semua itu akan mengerjakan a'malan, jamak dari amalan, atau pekerjaan-pekerjaan, perbuatan-perbuatan. Hiya adaqqu fi a'yunikum minasy-sya'r, dia itu yang kita anggap bahwa lebih lembut, lebih kecil, lebih ringan daripada sehelai rambut, minasy-sya'r. Nah, jadi kita ini akan mengerjakan sesuatu yang mungkin kita anggap perbuatan itu akan lebih ringan, apapunnya itu, hisabnya, ya, menganggap bahwasanya hal itu remeh, bahkan dikatakan lebih lembut daripada sehelai rambut. Kunna na'udduha ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minal maubiqat. Anas menceritakan, Anas ini adalah seorang sahabat yang didoakan oleh Rasulullah untuk mendapatkan umur yang lebih panjang, mendapatkan anak yang lebih banyak, dan ini semua dikabulkan oleh Allah. Maka ketika Rasulullah wafat, nah usia Anas bin Malik ini kan masih panjang, sehingga ketika itu beliau, Anas bin Malik ini mengetahui bahwa setelah meninggalnya Rasulullah, banyak sahabat-sahabat, banyak masyarakat dan umat Rasulullah itu yang mengerjakan sesuatu yang dimana mereka menganggap sesuatu itu ringan dan lembut, lebih ringan daripada sehelai rambut itu tadi. Padahal kunna na'udduha ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal maubiqat. Padahal kami dulu ketika Rasulullah itu masih hidup menganggap sesuatu hal yang remeh yang saat ini itu dijadikan hal yang mudah untuk dilakukan, itu sesuatu yang berat, ya, sesuatu yang bisa merusak. Dari hal ringan yang kemudian itu menjadi
penyakit sehingga menggerogoti hati yang tadinya suci menjadi hitam secara perlahan. Nah, ini hadis ini menyatakan begitu. Penjelasannya bagaimana? Nah, contohnya adalah mithlu salatil jamaah faqad kana as-sahabah sallallahu alaihi wasallam la yatakhallafu ahadan anha illa munafiq au marid au ma'dzur. Jadi contohnya seperti amru atau perintah salat. Dulu zaman Rasulullah Muhammad SAW masih hidup, sholat berjamaah itu menjadi sesuatu hal yang wajib, sunnah yang diberatkan oleh Rasulullah untuk mendatangi sholat berjamaah. Bahkan Rasulullah itu kalau setelah sholat, dalam satu riwayat Rasulullah setelah sholat pasti akan menghadap ke belakang, kemudian mengabsen para sahabat, aina fulan, aina fulan, aina fulan. Nah, kalau kami sekarang banyak beberapa imam tidak menghadap ke belakang. Kenapa? Karena kami nggak berani ngabsen, maka hadapnya ke samping, gitu. Oke, jadi sunnahnya Rasulullah itu harusnya menghadap belakang, kemudian menanya jamaahnya. Tapi sekarang kadangkala imam yang lebih muda nggak berani noleh belakang, Pak. Nonton nggih? Jadi nolehnya ke samping. Nah, salat berjamaah ketika zaman Rasulullah, kalau tidak betul-betul sedang sakit, bahkan sedang sakit pun, itu para sahabat membopong sahabat yang sedang sakit itu untuk mendatangi masjid. Nah, ini menjadi hal yang ringan, yang saat ini menjadi sesuatu yang mudah untuk ditinggalkan. Ya, bahkan Rasulullah menyampaikan bahwa orang munafik itu ciri-cirinya satu, kalau sholat tidak di masjid. Itu dari Rasulullah. Ya. Nah, di sini la yatakhallafu ahadun anha illa munafiq. Tidaklah meninggalkan sholat jamaah itu kecuali orang munafik. Walakinan nas yatahawanuna biha. Tetapi manusia saat ini, mungkin ini dari zaman dulu Imam Nawawi hidup, Anas bin Malik hidup, itu sudah ada yang meremehkan terkait tentang sholat berjamaah. Nah, maka di sini dikatakan walakinan nas yatahawanuna. Yatahawanu itu artinya meremehkan biha, tentang sholat. Walam yakunu ala makana alaihi sahabah fi ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak sama sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat dulu ketika zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bal innan nasa fi ahdina saru yatahawanuna bis salati nafsaha la bis salatil jamaah faqat. Jadi setelah sepeninggalan Rasulullah bukan hanya meremehkan atau meninggalkan sholat jamaah secara mudah, melainkan meremehkan tentang sholatnya itu sendiri, tidak hanya secara berjamaah, tetapi apa? Fala yusalluna au yusalluna wa yatrukuna au yuakhiruna sholata an waqtiha. Jadi yang saat ini terjadi, meninggalkan sholat lebih awal daripada waktunya itu menjadi hal yang biasa. Bahkan mohon maaf, meninggalkan sholat itu menjadi hal yang biasa. Maka ini menjadi suatu hal atau perhatian sampai Rasulullah itu menyampaikan hal tersebut. Ya, sesuatu yang al-muhlikat. Muhlikat itu sesuatu yang merusak, yang menyengsarakan diri kita sendiri. Kalau kita melihat subuh, alhamdulillah jamaah MUI penuh. Lebih sedikit daripada yang sholat di rumah. Nah, yang gak sholat itu juga lebih sedikit daripada yang sholat di rumah. Maka ini salah satu cara kita untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Salah satunya itu adalah sholat. Wala dzikrullahi akbar. Zikir yang paling besar itu adalah sholat. Itu. Kadzalika yang kedua. Yang kedua adalah al-ghish. Nah, yang pertama tadi sholat, lalu yang kedua amalan yang seakan-akan saat ini mudah dilakukan, padahal zaman Rasulullah sangat diwanti-wanti karena berat sekali mizannya atau timbangannya nanti, yaitu al-ghish. Al-ghish itu artinya adalah menipu. Ya, fi ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ghasya falaysa minni. Barang siapa yang menipu, maka dia bukan dari umatku. Man ghasya falaysa minni. Lakin unzur ilan nasil yaum. Tetapi lihatlah pada bagaimana manusia hari ini.
tajidu annal ghish 'indahum ahwanun min katsiril minal asya. Jadi penipuan atau menipu itu menjadi sesuatu hal yang sudah biasa dan itu sudah masuk dalam lini-lini perbuatan daripada manusia yang biasa lakukan setiap harinya. Nah, contohnya, ba'dul wal a'yadu billah ya'uddul ghish minasyatarah. Jadi ghish itu bisa jadi menjadi sebuah syarat. Satu, fil bai'. Nah, yaitu dalam jual beli. Yang kedua, fisyara'. Ya, fisyira' dalam pembelian sesuatu. Ya, wal uqud artinya apa, Pak? Setiap pembelian jual beli sekarang ini pedagang, ya mohon maaf, memang kita temui banyak sekali penipuan. Apalagi sekarang musimnya belanja online. Terkadang apa yang tampak bagus ketika dibeli tidak sesuai dengan apa yang digambar. Nah, ini masuk gis napa mboten? Masuk, Pak. Masuk. Kita yang tahu, jangan sampai kita yang melakukan. Nah, kemarin saya melihat salah satu tayangan di YouTube itu yang diwawancarai itu adalah salah satu manajer dari perusahaan yang besar, Pak, Paragon. Produknya itu Wardah. Ada Kaf, ada Ibu Ibu Dewi kalau nggak salah itu. Beliau itu mengatakan begini. Jadi beliau ini yang punya perusahaan Paragon yang besar sekali, Pak. Itu salah satu murid saya ada yang dapat beasiswa dari perusahaan itu. Itu punya lembaga yang menaungi anak-anak yang sedang kuliah di IPB, namanya Pondok Inspirasi. Nah, Pondok Inspirasi itu dia menampung anak-anak yang berprestasi itu tadi, lalu kemudian dia langsung dihubungkan dengan pekerja-pekerja yang profesional sampai ke Amerika sana. Nah, Ibu Dewi ini pemilik daripada perusahaan Paragon itu mengatakan bahwa anaknya ini sudah dicukupi semua, Bapak Ibu, terkait rumahnya dan sebagainya. Rumahnya tidak besar, cukup ruangannya cukup untuk mereka tinggal. Yang beliau katakan, ibu ini punya uang banyak, kenapa ibu tidak membangunkan rumah besar seperti bos-bos yang lain gitu. Kata Bu Dewi apa? Ini sudah cukup untuk saya dan anak-anak saya. Selebihnya dari ini adalah racun. Lebih dari ini saya bangunkan itu adalah racun. Artinya apa? Beliau mempertahankan apa-apa yang betul-betul beliau jaga sehingga Allah itu tidak marah sama beliau. Ini salah satunya, Pak. Dan kemudian rumus kedua dalam beliau berwirausaha adalah satu, jujur. Apapun kondisi barang yang beliau jual, produk yang beliau jual, ya itulah yang betul-betul ada. Itu rumusnya. Jadi bahasanya kemarin itu, kalau pengen bisnis melejit, maka tingkatkan takwamu, bisnismu akan ikut meningkat. Bahasanya begitu, Pak. Nah, ada di YouTube, Pak, nanti coba dicari ibu-ibu ya. Ya. Al-ghish. Nah, jadi yang saat ini terjadi, kita tidak bisa menghindarkan diri kita dari hal itu. Ibarat kata kita ini menjadi korbannya, Pak, tapi jangan sampai kita menjadi fa'ilnya, menjadi pelaku daripada yang menipu itu tadi. Ya, sudah tersebar di seluruh lini kehidupan kita. Wa yara anna hada min babil haqqi wad dzaka, ya, wa nas'alullahu al-afiyah. Bahkan sampai orang itu cerdas menipu. Zakat itu kan cerdas, Pak. Cerdas untuk menipu. Ma'ana Nabi sallallahu alaihi wasallam tabarra minal insani alladhi yaghishun nas. Rasulullah sendiri itu menjaga dari manusia-manusia yang sering menipu manusia yang lain. Kemudian yang ketiga itu adalah al-kadzab. Al-kadzab itu berbohong. Masih masuk dalam kategori ghish. Ya. Dia menyampaikan bahwa barang yang dijual ini bagus. Nah, makanan ini bagus, tidak basi. Gitu gitu. Tapi ternyata yang dijual baru sampai rumah sudah basi. Nah, ini hati-hati Bapak Ibu yang saat ini mungkin diberikan amanah oleh Allah untuk menjadi seorang tajir, tijarah, jual beli sebagai pedagang, maka berdaganglah sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW.
Bahkan juga mungkin profesi sebagai guru, profesi sebagai seorang pemilik perusahaan dan sebagainya. Utamakan takwa, ittaqillaha haitsu ma kunta. Utamakan takwa dalam menjalankan amanah yang Allah berikan kepada kita saat ini. Karena apa-apa yang sedang melekat dalam diri kita, hakikatnya semuanya itu adalah titipan yang nantinya akan dipertanggungjawabkan. Maka betul-betul hati-hati. Nah, termasuk berbohong. Nah, jangan sampai kita ini berbohong untuk sesuatu yang itu urusan itu hanya untuk kepentingan kita. Ya, walaupun itu untuk keperluan kebaikan, tapi kita melihat bagaimana kasus itu, agar kita tidak termasuk dalam la yazalur rajul yukadzib wa yataharral kadzib hatta yuktaba 'indallahi kadzaban. Dan sampai Allah menjudge atau menghakimi diri kita, menstempel diri kita bahwa kita ini menjadi seorang manusia yang pembohong. Karena ra'sud dunubil kadzib, kepala dari dosa itu adalah bohong. Kemudian selanjutnya hadis yang nomor 5. An Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abu Hurairah, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Innallaha ta'ala yagharu." Allah itu cemburu, Maha Pecemburu. Yughar, al-ghairah itu artinya adalah cemburu. Wa ghairatullahi ta'ala ayyatiyal mar'u ma haramallahu alaihi. Tapi kecemburuan Allah itu adalah ketika hambanya ayyatiyal mar'u, seorang pemuda atau seorang hamba datang kepada sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Jadi Allah itu Maha Pencemburu, Bapak Ibu. Ketika kita datang kepada suatu maksiat, khususnya yang di sini yang dijelaskan itu adalah maksiat berupa satu zina. Wal'iyadu billah. Rasulullah itu Allah Subhanahu wa ta'ala sangat cemburu sekali dengan hambanya yang mendatangi perbuatan-perbuatan yang Allah haramkan. Kenapa? Karena ketika manusia melakukan kana fahisyah, Allah mengatakan kana fahisyah itu perbuatan yang merusak. Nah, perbuatan yang merusak maka jangan didatangi, karena Allah sendiri cemburu ketika manusia itu lebih cinta kepada suatu hal atau makhluk yang lain melebihi daripada cintanya Allah, manusia itu kepada Allah. Makanya Allah mengatakan di sini dikatakan al-ghairah sifatun haqiqiyah tsabitah lillah. Jadi cemburu itu adalah sifat sebenarnya Allah, hakikinya Allah. Walakinnaha laysat kaghairatina, bukan seperti cemburunya kita sebagai manusia biasa. Bal hiya a'zam. Tetapi cemburunya Allah itu besar. Wa ajal, wallahu subhanahu bihikmatihi wa aujaba 'alal 'ibad asya' wa harrama 'alaihi asya'. Jadi jangan sampai kita itu mendatangi sesuatu yang Allah larang, sehingga cemburunya Allah besar sama kita, dan akhirnya Bapak Ibu, dari cemburu itu datang rasa cintanya Allah berupa hikmah, yaitu ujian, musibah. Diingatkan sama Allah, kamu kelebihan, jangan berlebih-lebihan dalam berbuat seperti ini. Kamu menganggap dirimu terlalu lebih, bisa ini, bisa itu, bisa menyelesaikan masalah dengan hartamu, padahal hartamu juga datang dariku. Nah, masih mengaku-ngaku bahwa semua ini karena aku, karena saya, bukan karena Allah. Tapi menyatakan bahwa wah, saya yang membantu ini, saya bisa membangun ini. Tidak. Hadza min fadli rabbi wa ma bikum min ni'matin faminallah. Semua nikmat yang Allah berikan kepada kita, seperti saya yang saat ini duduk kemudian membacakan hadis ini, kalau bukan karena ridho Allah, maka saya tidak akan bisa menerjemahkan dan menyampaikan apa isi dari hadis ini. Maka ini semua adalah dari Allah. Hadza min fadli rabbi. Jenengan bisa bekerja sampai saat ini dengan kondisi yang sehat, kaki yang kuat, dan masih bisa menyampaikan sesuatu yang dimana orang tertarik untuk bisa mendengarkan apa yang jangan sampaikan. Itu semua tidak lain adalah nikmat dari Allah. Bayangkan kalau ketika jenengan, saya ngomong seperti ini tiba-tiba dicabut, Pak, blek, kemampuan saya untuk berbicara, mulut ini tiba-tiba tidak bisa ngomong apa-apa. Apakah harus begitu
Allah itu memperingatkan kita supaya kita tahu bahwa seluruh yang kita lakukan, nikmat yang kita dapat, itu dariku wahai hambaku. Apakah harus begitu? Nah, maka ini menjadi salah satu motivasi dalam diri kita untuk senantiasa beramal soleh. Niatannya cuma satu, yaitu lillahi ta'ala. Kenapa? Karena itu semua minallah. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Seluruh nikmat itu datangnya dari Allah. Kita bisa sholat, tandanya kita masih diizinkan untuk berdoa kebaikan kita. Kalau sudah tidak bisa melangkah, Pak, kita mau berbuat apa? Ya. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah sudah bilang kun, jalan, Pak. Kalau Allah nyuruh sudah mentakdirkan kita sesuatu yang buruk dan itu sudah terjadi, walaupun seluruh manusia di bumi tidak bisa mencegah, Allah sudah bilang kun, terjadi. Tidak bisa dicegah. Oke, itu hadis yang nomor 5. Nah, sekarang hadis yang agak panjang tapi maknanya betul-betul dalam. Jadi an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah, annahu sami'an Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul. Jadi Abu Hurairah ketika dalam satu majelis bersama Rasulullah itu pernah mendengar Rasulullah yaqul, berkata, inna salasatan min bani Israel. Ada 3, ini cerita tentang Israiliyat. Jadi ada 3 dari 3 orang dari Bani Israel. Yang pertama Abros. Abros itu adalah orang yang kulitnya rusak, Pak. Putih-putih seperti albino gitu, belang-belang. Nah, Abros. Kemudian wa aqra. Aqra itu yang kepalanya botak. Ada kayak kayak penyakitnya begitu. Ya, kemudian wa a'ma, buta. Ada tiga jenis penyakit yang diderita oleh Bani Israel ini. Aradallahu ayyabtaliyahum fa ba'atsa ilaihim malakan. Jadi Allah ingin menguji daripada orang yang tadi kulitnya putih-putih bercak itu, kemudian orang yang botak dan orang yang buta, ingin menguji mereka dengan cara apa? Fa ba'atsa ilaihim malakan. Diutuslah malaikat. Fa'atal abros, yang pertama datang pada orang yang kulitnya tadi bercak-bercak putih tadi. Faqala, jadi malaikat tadi itu menyamperi datang kepada orang yang botak pertama, orang yang kulitnya bercak-bercak tadi. Ayu syai'in ahabbu ilaika, apa sesuatu yang engkau cintai wahai saudaraku? Qala, jadi orang yang kulitnya belang-belang tadi mengatakan, qala launun hasanun wa jildun hasanun. Jadi dia minta supaya kulitnya itu warnanya jadi bagus. Launun hasanun wa jildun hasanun, dan kulitnya jadi bagus. Ada 2 keinginan. Nah, kemudian wa yudhabu anni alladhi qad qadharani annas, dan ini menjadi celahku untuk dihina manusia. Jadi karena kulitnya tadi belang-belang, Pak, putih tadi itu, akhirnya dia itu dikucilkan dari manusia dan dihina bahwa kamu kulitnya jelek dan sebagainya, dihina. Kemudian famasahahu fadhaba anhu qadharuhu, kemudian diusaplah kulit si pemuda tadi, wa u'tiya launan hasanan, akhirnya sembuh penyakitnya itu dan diberikan kulit yang warnanya bagus. Itu, warnanya bagus. Qala fa ayyul mal ahabbu ilaika, kemudian ditanya lagi sama malaikat, harta apa yang kamu cintai, katanya. Ayyul mal ahabbu ilaika, qala al ibilu, dia meminta onta. Meminta onta. Kemudian au qala al baqaru, syakkar rawi, fa u'tiya naqatan aisyara. Jadi yang diberikan oleh malaikat tadi dikabulkan, tapi onta yang sedang hamil, Pak. Nah, onta yang sedang hamil. Kemudian datang ontanya, blek, barakallahu laka fiha, semoga Allah memberkahimu. Kemudian datang yang kedua, fa'atal aqra. Kemudian datang kepada orang yang punya penyakit di kepala, botak, kemudian ada seperti koreng gitu, Pak, di atasnya itu. Faqala ayyu syai'in ahabbu ilaika. Sama seperti yang pertama tadi, yang kulitnya bercak-bercak tadi.
Apa sesuatu yang engkau cintai wahai saudaraku? Qala sya'run hasanun. Dia minta supaya rambutnya itu tumbuh bagus. Sya'run hasanun. Jadi minta rambut yang keren gitu, Pak. Sya'run yang bagus. Wa yudhabu anni hadzal ladzi qadhirani an-nas. Dan inilah yang menyebabkanku dikucilkan oleh manusia di sekitarku. Mereka mengolok-olokkan karena rambutku yang jelek, kepalaku yang jelek. Famasahahu fadhaba anhu. Kemudian diusaplah, lalu kemudian rambutnya sembuh, Pak. Fa'u'tiya sya'ran hasanan. Jadi rambutnya itu bagus gitu, mengkilap gitu. Faqala fa'ayyul mal ahabbu ilaika. Sama seperti yang pertama tadi, ditanya, harta apa yang kamu inginkan? Faqala al-baqar. Nah, yang kedua ini dia minta sapi. Nah, al-baqar. Fa'u'tiya baqaratan hamilan. Maka diberilah sapi betina yang sedang hamil. Wa qala barakallahu laka fiha. Kemudian semoga Allah memberkahimu. Kemudian yang ketiga, fa'atal a'ma. Kemudian datang kepada orang yang buta. Faqala ayyu syai'in ahabbu ilaika. Nah, orang yang buta ini agak sedikit berbeda. Ditanya, apa yang engkau cintai wahai saudaraku? Qala ayyuraddallahu ilayyal basari fa'ubsiran nas. Dia hanya minta disembuhkan dari penyakit butanya saja. Kalau yang pertama tadi kan minta diberikan kulit yang bagus dengan warna yang bagus. Yang kedua, minta disembuhkan, kemudian minta diberikan rambut yang indah. Yang ketiga, hanya minta untuk dikembalikan penglihatannya saja, tanpa ditambah-tambahi. Sembuhkan aku wahai malaikat, sehingga aku bisa melihat manusia lagi. Famasahahu faradallahu ilaihi basarahu. Kemudian diusaplah matanya dan bisa melihat lagi. Qala fa'ayyul mal ahabbu ilaika. Apa harta yang ingin kau inginkan saat ini? Qala al-ghanam. Jadi kalau yang pertama minta onta, yang kedua minta sapi, ya, yang ketiga yang orang buta ini hanya minta ghanam. Ghanam itu kambing, Pak. Ya, hanya minta kambing. Jadi sudah terlihat perbedaannya. Fa'utiya syatan walidan. Kemudian diberikan kambing yang sedang hamil juga, yang siap untuk beranak. Fa'anta jahadani wa wallada hadha. Fakana li hadha wadin minal ibil wa hadha wadin minal baqar wa li hadha wadin minal ghanam. Kemudian berlalulah waktu itu lama, kemudian akhirnya para hewan-hewan tadi itu semuanya beranak pinak. Ya, melahirkan. Nah, yang onta melahirkan, yang sapi melahirkan, yang kambing juga melahirkan. Fakana li hadha wadin minal ibil. Sampai dengan seperti danau itu isinya cuman anak onta dan induk-induk onta. Jadi yang pertama tadi yang kulitnya belang-belang, akhirnya ontanya itu melahirkan sampai ribuan, Pak. Di lapangan satu lapangan. Wadin minal ibil. Jadi seperti danau itu isinya cuman onta. Kemudian walihada wadin minal baqar. Kemudian yang sapi juga sama, ribuan, sudah banyak. Walihada wadin minal ghanam. Begitu juga kambingnya. Summa innahu atal abros fi suratihi wa hayatihi. Kemudian malaikat yang mendatangi tadi datang lagi dengan wujud manusia. Datang lagi dengan wujud manusia. Yang pertama itu mendatangi orang yang kulitnya rusak tadi, ya. Faqala rajulun miskinun qad inqata'at biyal hibalu fi safari. Dia datang kepada seorang pemuda yang tadinya kulitnya belang-belang itu, yang sekarang sudah bagus. Nah, malaikat ini menyamar sebagai rajulun miskinun. Ya, jadi menjadi seorang yang miskin. Jadi malaikat itu datang dalam kondisi seperti itu, menyampaikan bahwa aku ini sedang safar, seluruh hartaku sudah habis dalam safar ini. Fala balagha liyal yaum illa billahi tsumma bika. Tidaklah aku mengandalkan apa-apa yang akan menjadi bekalku kecuali illa billah, kecuali dari Allah, tsumma bika, kemudian darimu wahai sahabatku. Nah, as'aluka billadzi a'taqal laun al-hasan. Nah, engkau meminta kepada Tuhan yang sudah menjadikan kulitmu itu bagus. Wal jildul hasan. Ya, kemudian kulit yang indah juga. Wal mal, hartamu juga
ba'iran atabalaghu bihi fi safari. Aku mengharapkan engkau memberikan sebagiannya untukku dalam perjalanan safarku. Faqala al-huququ katsira. Kemudian apa yang disampaikan oleh orang yang terkena penyakit kulit dan sudah sembuh itu tadi, beliau mengatakan al-huququ katsira. Oh, kebutuhan istriku banyak, kebutuhan keluargaku banyak. Jadi dia tidak mau untuk memberikan apa yang sudah Allah berikan tadi kepada si malaikat yang menyamar sebagai manusia miskin itu tadi. Nah, kemudian faqala ka'anni a'rifuka. Kemudian dia langsung nembak. Nah, sepertinya aku mengetahui kamu gitu. Alam takun abrasa yaqdhirukan nas. Nah, apakah kamu lupa bahwa kamu itu dulu kulitmu pernah rusak, kemudian kamu dihina oleh manusia karena kulitmu rusak? Faqiran, kamu juga seorang yang fakir, kemudian fa'atakallah, kemudian Allah memberikanmu kesembuhan. Allah memberikanmu ibil atau unta yang beranak, seakan-akan sekarang ini untanya sudah ribuan. Nah, tapi yang dikatakan oleh pemuda itu tadi apa? Faqala innama waristu hadzal mal kabiran an kabirin. Tidak. Unta yang banyak ini adalah warisan dari nenek moyangku dulu, bapakku dulu, mbahku dulu. Dia berdusta kepada malaikat yang menyamar manusia itu tadi. Faqala in kunta kadziban, kalau engkau berbohong. Maka kata malaikat yang menyamar tadi, in kunta kadziban, kalau engkau berbohong, fasayyarakallahu ila ma kunta. Akhirnya pemuda itu tadi dikembalikan lagi dalam kondisi semula. Jadi sakit lagi kulitnya, jadi belang-belang lagi kulitnya. Kemudian yang kedua datang wa atal aqra fi suratihi wa hayatihi, sama seperti yang didatangi ketika dia mendatangi seorang kulit yang rusak. Ini yang rambutnya rusak, botak-botak itu. Faqala lahu mithla ma qala li hada, sama seperti yang disampaikan kepada yang pertama tadi. Bahkan dia menyangkal bahwa ini bukan dari Allah, ini adalah keturunan hasil dari warisan keturunan-keturunan nenek moyangku. Sama. Maka dikatakan in kunta kadziban fasayyarakallahu ila ma kunta. Akhirnya kepalanya dikembalikan lagi dalam kondisi yang semula. Dua orang pertama, fa'ata al-a'ma fi suratihi wa hayatihi, kemudian mendatangi orang yang tadinya buta. Faqala rajulun miskinun wa ibnu sabil in qata'at biyal hibalu fi safari. Sama, aku ini orang miskin, aku tidak memiliki harta dalam safar ini. Fala balagha liyal yauma illa billahi tsumma bika. Tidaklah aku mengandalkan apa yang Allah datangkan rezeki dariku kecuali dari Allah dan darimu, wahai sahabatku. As'aluka alladhi radda 'alaika basaraka syatan atabalaghu biha fi safari. Aku meminta, as'aluka alladhi, aku meminta radda 'alaika basaraka, apa yang sudah Allah kembalikan darimu penglihatanmu dan juga Allah rizkikan kepadamu, yaitu syatan, ghanaman, ya, kambing, untuk menjadi bekalku dalam safar ini. Faqala, maka si pemuda yang buta tadi, faqala qad kuntu a'ma faradallahu ilayyal basari. Aku ini dulunya buta. Ya. Faradallahu ilayya basari. Tapi Allah lah yang mengembalikan penglihatanku supaya bisa melihat lagi. Ya. Fakhud ma syi'ta wada' ma syi'ta. Jadi ambil terserah kamu. Gitu. Ambil kambing terserah kamu. Jangan satu, lebih dari satu enggak apa-apa. Ya. Wada' ma syi'ta, tinggalkan sisanya berapa terserah. Karena apa? Yang buta tadi menyadari bahwa apa yang datang pada dirinya itu semua adalah daripada kemurahan Allah kepada dirinya. Maka datang dan diambil. Nah, fallahi ma ajhadukal yaum bi syai'in akhadtahu lillah. Ya, fallah, demi Allah gitu. Aku ini yang sekarang sedang bersama hewan-hewanku ini bi syai'in akhadtahu lillah. Itu semuanya atas aku dasarkan bahwa semuanya lillah, terserah. Engkau ambil berapa, yang kau puji jangan aku, tapi yang kau puji adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena semuanya ini adalah lillah, minallah katanya. Faqala amsik malaka. Maka malaikat yang menyamar tadi itu mengatakan amsik malaka, tidak, tahanlah hartamu
sendiri. Jadi tidak jadi diambil, Pak. Dikembalikan lagi. Amsik malaka fa innama ubatulitum faqad radhiyallahu anka. Sesungguhnya aku dikirim oleh Allah menyamar sebagai manusia adalah untuk menguji engkau. Maka dengan ujian ini engkau lulus dan Allah meridhoimu. Wasakhita ala sahibaika. Dan datanglah sakhata itu apa, Pak? Murka. Murkanya Allah kepada dua orang sahabatmu yang di pertama tadi. Artinya nopo, Bapak Ibu? Kita ini pasti akan diuji terhadap apa yang kita minta dari Allah. Kita minta doa, ya Allah lancarkan usahaku, ya Allah kayakan hartaku. Ketika Allah kabulkan, kira-kira jenengan akan dibiarkan begitu saja nopo mboten? Mboten, Bapak Ibu. Akan dikirim. Nah, bukan malaikat, Pak, tapi manusia. Manusia yang akan menguji. Ya, kalau misalkan saya dulu itu pernah jadi Grab, Pak. Grab dulu. Jadi merasakan betul gitu gimana rasanya nge-Grab itu ya. Susahnya cari penumpang, kemudian mengejar waktu antara bensin, kemudian top up, dan hasil itu enggak pernah matu gitu, enggak pernah cocok. Ya, artinya dengan pengeluaran kita. Akhirnya ketika sekarang sadar bahwa susahnya menjadi driver Grab itu, kalau saya sedang naik Grab itu pasti saya semangati, Pak. Bapak semangat gitu. Saya tidak pernah bilang dulu saya juga Grab, Pak, enggak begitu. Bapak semangat. Mudah-mudahan rezekinya melimpah, rezekinya lancar. Kalau saya punya lebih, saya kasih lebih, Pak. Itu sama seperti Shopee Food. Nah, kan baru kemarin, Pak, ya ada kasus itu ya di Jogja itu, driver Shopee perempuan itu dikriminalisasi, dianiaya, habis itu digeruduk sama driver Shopee Food itu ratusan orang, bahkan sampai mobil polisi digulingkan. Kenapa? Terkadang manusia itu tidak tahu bagaimana perjuangan manusia untuk minimal mempertahankan hidupnya. Kita mungkin yang saat ini diberikan harta lebih, ya rasa syukur kita bisa jadi tidak lebih daripada mereka yang sedang memperjuangkan untuk bertahan hidup. Saya bilang bertahan hidup, karena apa? Ya sekarang ini jenengan juga sudah tahu bagaimana kondisi ekonomi negara kita, sehingga banyak saudara-saudara kita bahkan lulusan S1, S2, bahkan doktor sendiri pun tidak punya pekerjaan, karena kurikulum kita memang dibuat seperti itu. Lulus S1, jangan jadi owner kamu. Kalau kamu tidak punya jiwa fighter, ya survive, ya jangan jadi owner kamu. Gitu. Akhirnya banyak pengangguran, Pak. Iya, kalau dia bukan anaknya pejabat gitu, minimal pejabat desa. Pejabat desa itu kalau anaknya misalkan kuliahnya jurusan pendidikan masih bisa, Bapak Ibu, dititipkan gitu kan. Titip anakku, akhirnya ngajar di sekolah ini. Urusan dapodik gampang. Itu masuknya apa, Pak? Al-ghish. Maka hati-hati. Demi menyelamatkan anaknya. Sebenarnya anaknya tidak diselamatkan, Pak. Tidak diselamatkan itu sebenarnya dalam urusan akhirat. Ya. Jadi kan misalkan mohon maaf, kalau ada titipan-titipan begitu, coba dipertimbangkan lagi, apakah itu termasuk ghish atau kadzab, berbohong atau tidak? Gitu. Kenapa? Karena nanti akan berpengaruh. Napa, Pak? Rezeki yang dia dapat, berkah dan tidaknya, itu ada bagaimana di akad awalnya. Ada di mana akad awalnya. Kalau akad awalnya ya itu mengandung ghish atau ar-rashi wal murtashi. Napa ar-rashi wal murtashi niku? Suap menyuap. Kapunten ini saya membahas ini demi keberkahan hidup kita semua. Ar-rashi wal murtashi finnar, kata Rasulullah. Ar-rashi wal murtashi itu pasti ada di neraka, kecuali mereka yang bertaubat. Maka harta yang dimiliki ya dari hasil sogok menyogok atau al-ghish, menipu itu tadi, maka tidak akan menjadikan harta tersebut harta yang berkah.
Maka ini hati-hati. Maka bersyukur, saya sendiri pun bersyukur Pak. Cukup jadi guru ngaji, guru ngisi begini ini. Kenapa? Karena doanya jenengan itu kan saya butuhkan. Kesaksian jenengan nanti di akhirat itu juga saya butuhkan. Ya, maka jangan sampai harta yang kita bawa pulang ke rumah itu adalah harta yang tidak berkah, harta yang tidak halal. Kenapa? Karena nanti imbasnya, nilainya itu bukan cuma ke kita Pak, istri kita, anak-anak kita dan keturunan kita. Bisa jadi adanya perebutan warisan. Ya, salah satu faktornya itu adalah rezeki yang tidak berkah. Wal'iyadzubillah, na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan jamaah MUI ini dijauhkan dari sifat-sifat yang tadi Allah cemburu ketika kita melakukan itu, yaitu berupa segala sesuatu yang haram. Maka di hadis yang terakhir saya susulkan, dari Abi Ya'la, ini tentang al-kaisu, orang yang cerdas, mandana nafsahu, orang yang cerdas, orang yang serius atau waspada, dia pandai mengambil kesempatan itu, yaitu dia adalah mandana nafsahu, dia yang bisa menahan nafsunya, wa amila lima ba'dal maut, jadi dia mengerjakan apa-apa yang akan menjadi bekal kematiannya. Ya. Wal ajiz, dan orang yang lemah, man atba'a nafsahu hawahu wa tamanna 'ala Allahil amani. Jadi orang yang lemah itu adalah dia yang menuruti hawa nafsunya. Pengen enak, jalan. Pengen kaya, jalan. Segala sesuatu hal ditempuh. Maka carilah ketenangan. Saya menasihati diri saya sendiri, kita sama-sama cari ketenangan hidup dengan mencari hal-hal yang baik dan minta doa supaya didekatkan yang baik-baik. Nah, jangan kalau berani doa, Allahumma kfini bihalalik. Ya Allah, cukupkan aku dengan harta-harta yang halal. Ya Allahumma kfini bihalalika an haramik. Dan jauhkan aku dari segala sesuatu yang haram. Wa aghnina bi fadlika amman siwak. Dan kayakan aku dengan kemuliaanmu ya Allah, bukan selain Engkau. Maka nasihat dari hadis-hadis tersebut diantaranya adalah bagaimana kita menjaga diri kita, tetap terasa bahwa kita ini terus diawasi oleh Allah dalam segala amal, perbuatan, apa yang masuk dalam diri kita dan apa yang kita lakukan atau output yang kita keluarkan, baik itu berupa harta, berupa perbuatan dan berupa ucapan. Mungkin ini ringkasan hadis yang kami sampaikan. Mudah-mudahan ada motivasi kita untuk terus mengingat bahwa apa yang kita miliki semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Cukup? Cukup ya? Ada pertanyaan? Sampun? Sampun. Kita tutup dengan bersama membaca doa Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu 'ibaduka wa nahnu 'ala 'ahdika wa 'adika mastata'na na'udzu bika min syarri ma sana'na nabu'u laka bi ni'matika 'alaina wa nabu'u bi dhunubina ya Allah faghfir lana ya Allah faghfir lana fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma 'alanna wa ma asrarna wa man ta'lamu bihi minna Allahumma antal muqaddim Allahumma antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa anta wa la ilaha illa ghairuka anta 'ala kulli syai'in qadir Allahumma inna nas'alukal jannah ya Allah nas'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw 'amalin wa na'udzu bika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw 'amalin Allahumma arzuqna 'ilman nafi'an wa rizqan wasi'an halalan tayyiban mubarakan wa 'amalan mutaqabbalan wa shifaa'an min kulli da' wa saqam
اللهم اجعلنا وأولادنا وأهلنا وتلميذنا وتلميذاتنا من أهل العلم ومن أهل الخير ومن أهل القرآن العظيم ومن أهل الزكاة ومن أهل الصدقة ومن أهل العبادة ومن أهل الاستقامة ولا تجعلنا يا الله وإياهم من أهل الشر والضير اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.